اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود بها يوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أيضا: قل آمنت بالله ثم استقم. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hamra yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di hari yang istimewa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita fardu ain, yakni sholat Jumat berjamaah. Dengan harapan semoga sampai akhir hayat kita masih bisa melakukan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Seiring itu mudah-mudahan berbarengan dengan taufik dan hidayah Allah yang menyertai kita, dan semoga kita bisa istiqomah dalam hidup ini. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumiddin, termasuk kita semuanya. InsyaAllah telah di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat min Rasulillah, khususnya syafaatul udhman. Amin ya rabbal alamin. Aminnya yang kencang apa-apa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mukadimah tadi ada sepenggal ayat surah Ar-Ra'd ayat 11. Di sana tertera salah satu firman Allah, bahkan sepenggal firman Allah: Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sesuatu yang ada pada kaum, masyarakat, warga bangsa satu negara, atau bahkan kaum juga bisa secara pribadi, komunitas kita di sini. Hatta bimakna illa, kecuali kaum itu sendiri yang merubah dengan sesuatu yang berbeda dengan kehendak Allah. Dalam tafsirnya begini, saudara-saudara: ay la yuzilu ni'matahu an qaumin. Artinya bahwa Allah tidak akan pernah berubah
nikmat yang Allah sudah berikan pada seseorang, pada komunitas masyarakat, satu negara, bangsa, tanah airnya, itu semua nikmat Allah. Di dalamnya kandungan-kandungan yang bisa menghasilkan untuk kesehatan kehidupan manusia, bahkan seluruh penduduk tanah air itu sendiri. Termasuk nikmat yang Allah berikan pada kita. Misalnya hari ini Allah berikan nikmat sejumlah sekian, itu tidak akan dirubah. Ada perubahan dua hal yang menyebabkan. Pertama, perubahan dalam bentuk menambah. La in syakartum la azidannakum. Itu perubahan. Artinya apa? Jika ketika engkau bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dirubah oleh Allah, ditambah perubahan itu. Jadi perubahan itu sunnatullah, jangan tabu buat kita. Bahkan yang spesifik sekali, kitab suci Allah itu berubah. Dulu kitab Zabur, sering kita dengar, walaupun kita tidak. Allah itu berubah. Dulu kitab Zabur, sering kita dengar, walaupun kita tidak tahu isinya. Tapi Allah sudah sesuaikan bahwa itu kitab Zabur sesuai dengan zamannya waktu itu. Sedikit kualitas manusia cukup dengan Zabur, karena Allah yang menciptakan. Seperti orang menciptakan mesin kapal atau apa, itu ada petunjuknya sesuai dengan apa yang ditulis itu. Kemudian berubah lagi pada zaman berikutnya, Taurat. Lebih bagus isinya, lebih meningkat, lebih berkualitas. Karena zaman itu manusia sudah berubah berpikir. Allah tahu. Itu sudah tahu, Allah mencontohkan perubahan. Tapi perubahan yang bagus, untuk memperbaiki sesuai ketentuan Allah. Setelah Taurat berubah lagi, Allah yang merubah, namanya Injil. Karena masa itu Nabi Isa dan umatnya berubah, kemampuan berpikirnya, bermasyarakat dan berbahasa waktu itu Saudara, berubah oleh Allah. Jadi Allah mencontohkan perubahan itu. Jadi kalau siapa yang menentang perubahan, berarti menentang sunnatullah. Jangan sampai kita berubah, kita aja berubah. Dulu janin dalam kandungan, lahir bocah, sekarang sudah punya bocah lagi, bahkan bocah punya bocah, udah bilang kakek. Itu perubahan. Dari hidup mati, tapi hidup lagi di sana, itu perubahan. Tapi yang dikehendaki oleh Allah, perubahan yang positif, perubahan yang baik, sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Itu Allah berubah. Yang tadinya nikmat sudah diberikan sekian, lalu disyukurinya. Syarfun nikmah ala mat'amin mu'im. Jadi syukur itu adalah bentuk upaya respon kita pada nikmat Allah, dan kita jalankan sesuai dengan ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita dapat uang sekian, kita salurkan di jalan Allah untuk nafkah, untuk keluarga, untuk sedekah jika berlebih. Itu jalan Allah, itu akan ditambah. Saat kemudian tidak akan pernah berkurang, ditambah terus. Kenapa? Karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika menikmati itu sendiri akan keluar ucapan yang indah, alhamdulillah. Keluar ucapan yang indah, alhamdulillah. Coba punya uang 10 juta, masuk klub, mabok-mabok, jauh, alhamdulillah. Laknatullah, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, juga ada perubahan yang beda lagi apa? Diambil nikmat itu. Kenapa? Illa idza baddalu a'malul jamilah bi'amalihim qabihah. Jadi Allah ketika memberikan nikmat pada orang, seseorang atau kaum, itu Allah tidak akan berubah.
Tapi ketika melihat manusia itu berubah dengan perbuatan yang jahat, manusia kan syukur, berbuat soleh. Untuk berbuat buruk, dia ambil nikmat itu, dan dia akan pernah muncul kalimat alhamdulillah dari orang itu sendiri. Saudara, jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, kita harus bersyukur, jangan kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk negara bangsa kita Indonesia, bumi dari barat sampai timur, timur sampai barat, seluruh jagat ini bumi yang Allah. Masing-masing negara ada di atas bumi yang Allah. Tapi bagaimana memanfaatkan bumi Allah dengan syukur, fil a'malis salihah, dengan perbuatan yang baik. Bahkan kata Allah, jika satu kaum beriman dan takwa kepada Allah, Allah buka pintu langit keberkahan dan buka pintu bumi di keberkahan. Saudara, jadi termasuk Indonesia ini makrifah Allah jinawi, harusnya begitu. Tapi apa terjadi? Tidak maksimal nikmat Allah berikan pada kita dan kita rasakan. Masih banyak yang timpang. Kenapa? Dan ternyata mengelola negara dengan jahat dan tidak baik, korupsi di mana-mana. Itu bukti. Berapa triliun itu? Bahwa Indonesia selama ini dikelola oleh orang yang jahat. Siapa yang jahat? Yang korupsi. Tidak semua, iya, tapi masih ada yang jahat. 8,3 triliun, sepeser pun kita tidak pernah menikmatinya, tapi mereka berlimpahan. Yang ditangkap cuma satu, yang lain belum kelihatan. Lalu kemana? Dan di mana mereka? Saudara, nah itulah dalam hal ini kita berharap ke depan ada suatu perubahan yang positif, perubahan yang indah, yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, nah itulah kata Allah ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Rasul, saya minta diwasiati dan saya tidak akan pernah minta wasiat yang lain lagi dari kau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, tanamkan dalam dirimu amantu billah, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma istaqim, kemudian istiqamah. Jadi sekalian diperlukan oleh kita ini orang yang bertakwa dan istiqamah. Bukankah kita ini kesana arahnya? Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan istiqamah dalam hidupnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Rabbal alamin. Terus sekalian, contoh bukti bahwa kita akan di akhir istiqamah, di akhir husnul khatimah, ketika kata Nabi katakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang bisa mengucapkan mulutnya kalimat la ilaha illallah sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, itu cirinya orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, Nabi pernah bersabda kata Siti Aisyah, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makhraja jannah. Tidak akan pernah keluar ketika malaikat Allah memanggilnya, wahai ruh fulan, keluarlah kau sudah dipanggil oleh Allah. Keluar pelan-pelan. Dia belum meninggalkan jasad yang kasar itu sebelum dia melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika orang yang beriman bertakwa kepada Allah, keluar ruhnya, bukan dicabut, keluar ruhnya, dipanggil oleh malaikat maut. Lalu ketika idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, sampai tenggorokan berhenti melihat menyaksikan surga yang akan ditempati oleh dirinya, senyum sumringah, husnul khatimah. Sebaliknya, jika orang itu kafir,
tidak akan pernah keluar rohnya atau kirna sampai dia melihat tempatnya di neraka. Itu ketika mau mati sudah dicontohkan untuk informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sekalian, sebelum sampai ke sana apa kata Allah? Tazawwaju min khairizati taqwa. Saudara-saudara, dalam khutbah yang singkat ini kurang 15 menit, semoga bermanfaat bagi kita dan kita terus berubah untuk kepositifan, berubah untuk kebaikan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wa billahi taufiq.